Trotolnya yang ditanyakan itu sudah kelihatan ini ya, sudah kelihatan jelas-jelas itu trotolan betina gitu ya. Nah itu dia belinya kalau memang maunya betina ya udah cari yang jelas betina. Kalau memang mau nyarinya itu trotolan yang jantan ya udah cari yang jelas-jelas jantan. Ya kalau mau yang jelas ya yang kelihatannya fighter. Terus kepalanya itu ada yang kelihatannya itu ini ya cepak ya, walaupun betina karena teman-teman ini kan trotolan ini satu sarang ya. Nah trotolan seperti ini, nah ini namanya masih gambling ya, karena untuk jantan dan betinanya memang kita masih menebak-nebak nih. Ini kan satu sarang, tapi biasanya ya kita ini ya punya feeling ya, yang jantan mana, yang betina mana gitu ya, walaupun nggak 100%, tapi dari sini ini ya apa sudah bisa ditebak. Ada yang mudah ditebak, ada yang agak susah ditebak. Contohnya seperti suara ya. Suara kan biasanya kalau trotolan jantan nih kayak ini yang lagi mangap ini, prediksi saya ini jantan, ini dua-duanya ini jantan, tapi ini baru prediksi ya dari suara ya. Tapi belum ini juga belum tentu benar juga ya, karena untuk yang sudah nih betina pun suaranya ini agak ngebas juga. Jadi memang betina itu kan kebanyakan suaranya kecil ya, tapi ya ada juga yang suaranya ngebas. Jadi di saat seperti ini suaranya itu kayak apa ya, kayak peluit gitu ya, peluit yang agak ngebas gitu. Ini yang prediksi jantan. Nah selain dari suara kan dari ini, dari fisik, dari body, dari kepala, biasanya kalau jantan memang lebih besar. Nah kalau untuk ukuran kepala ini juga kemungkinan ya hampir benar sih. Ini di saus saya segini, pokoknya masih lolos seperti ini, memang masih prediksi. Nah tapi beda lagi kalau memang ini ya, memang umur itu udah di atas 1 bulan ya, umur udah di atas 1 bulan, udah 1,5 bulan atau 2 bulan atau bahkan 3 bulan. Nah itu kalau masih dibilang gambling itu menurut saya ini ya keterlaluan ya. Udah 2 bulan, udah 3 bulan masih dibilang gambling. Jadi sangat jarang gitu ya kalau umur 2 bulan 3 bulan kok masih gambling, masih betina atau jantannya nggak jelas, itu jarang. Biasanya kalau umur segitu itu ini udah muncul ini apa namanya, warna hitam di dadanya gitu ya. Terus dari ekor juga biasanya sudah kelihatan. Umur 2 bulan ke atas itu untuk ekor trotolan jantan itu sudah kelihatan hitamnya itu lebih panjang. Sebenarnya ini apa namanya, gambling itu bisa jadi itu ya memang permainan mungkin ya. Ya saya kurang paham juga, cuma menebak-nebak saja. Karena ya saya melihat itu banyak yang bertanya, biasanya dari grup-grup Facebook gitu kan, banyak yang nanya itu murainya itu kan betina gitu ya. Nah di situ dia nanya ini jantan atau betina, karena dia belinya itu gambling gitu ya.
Nah itu saya banyak menemukan di situ, dan murainya ya, murai trotolnya yang ditanyakan itu sudah kelihatan ini ya, sudah kelihatan jelas-jelas itu trotolan betina gitu ya. Nah itu dia belinya gambling. Nah jadi dari banyaknya kasus seperti itu ya, nah itu bisa disimpulkan nih, bisa disimpulkan kemungkinan besar trotolan gambling itu betina. Yaitu kesimpulan dari saya sih ya, bisa dipercaya atau tidak itu bebas. Karena di sini tujuan saya itu supaya teman-teman itu kalau benar-benar ingin mencari murai, kalau memang maunya betina ya udah cari yang jelas betina. Kalau memang mau nyarinya itu trotolan yang jantan, ya udah cari yang jelas-jelas jantan. Ya kalau mau yang jelas ya ke peternaknya. Terus tadi ada komentar juga, katanya ada yang masih menebak-nebak itu kan gambling gitu ya. Terus ada juga yang sudah dipilih dengan prediksi kuat jantan dan ada notanya. Nah itu dari ini ya, di pedagang ya. Nah kalau memang ada seperti itu, nah itu berarti memang sudah kuat ya, sudah kuat kalau yang dipilih itu jantan, karena dia berani memberi nota atau garansi ya. Itu berarti prediksi kuat jantan. Tapi kalau dengan hanya gambling aja disuruh milih dengan pilihan yang banyak, nah pilihan yang banyak itu namanya burung itu karakternya beda-beda. Ada yang kelihatannya fighter, terus kepalanya itu ada yang kelihatannya itu ini ya cepak ya, walaupun betina. Karena saya punya betina juga kepalanya itu ini cepak. Seandainya betina itu warnanya hitam mengkilat itu ya, itu kepalanya kepala jantan itu ya. Cuma memang warnanya murai saya itu ini kelawu, jadi bisa dilihat jelas itu ya kalau itu memang betina. Terus kalau dalam satu kandang, semisal pilihan tadi kan banyak, ada yang bodinya mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu ya. Terus ada yang kepalanya agak cepak, terus ada yang ketrekannya tajam. Nah itu karena satu kandang memang isinya banyak dengan banyak ini ya, banyak dari berbagai indukan, dari berbagai sarang. Nah itu pasti akan membuat bingung. Nah yang lebih tahu itu biasanya dari peternaknya yang sudah disortir. Karena yang saya tahu nih, saya kan juga masih belajar nih, saya ternak tapi saya bukan peternak. Nah dari beberapa produksi yang saya lihat itu dalam satu sarang, nah itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda itu ya, antara jantan dan betina. Biasanya dari fisiknya kelihatan ya, itu karena satu sarang. Dan ini ya, selain dari murai batu lah, nah kalau dulu saya sering nyari apa itu namanya burung pentet atau cendet ya, itu saya kan sering nyari sarangnya ya. Jadi antara sarang, misal kita dapat dari sini, terus kita cari ke tempat lain, di sarang lain ya, itu fisiknya itu juga beda. Nah kalau untuk maksudnya beda itu antara sarang satu dengan satunya, itu fisiknya udah beda. Nah kalau dalam satu sarang, nah itu kita baru bisa lihat, nah yang besar yang mana, bodi yang kecil yang mana, itu kelihatan di satu sarang itu. Cuma bodi kecil dari sarang yang satu dibanding sarang yang lain belum tentu lebih kecil dibanding dari bodi burung yang dari sarang lain. Bisa jadi bodi kecilnya itu sama dengan bodi yang besar di sarang lain itu ya. Nah itu maksud saya itu ini untuk memperjelas kalau teman-teman mau memilih burung yang gambling atau untung-untungan itu hati-hati ya, atau mungkin kalau bisa dihindari saja, cari yang jelas-jelas saja ya. Ya kalau mau jelas ya langsung ke peternaknya. Dan untuk saat ini saya belum bisa merekomendasikan peternak ya,
ya, karena saya belum bisa silaturahmi ke beberapa peternak. Ya doakan saja, dukung dengan cara di subscribe biar subscribe-nya semakin banyak, jadi saya juga lebih pede lagi nanti biar bisa berkunjung ke peternak-peternak yang nanti bisa saya rekomendasikan ke teman-teman semua. Nah seperti itu ya teman-teman ya, semoga ada pelajaran yang bisa diambil, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.